Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ta'ala. Sekarang kita masuk ke ad-darsul awal. Setelah kemarin sebelumnya kita ambil muqaddimah dari kitab ini, yaitu kitab Is'adul Bariyah bisyarhil khulasa al-bahiyah fi tartibi ahdatis siratin nabawiyah. Sekarang kita masuk ke perkataan muallif, amma ismun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya ada beberapa paragraf sebelumnya kita sudah bahas tentang al-mabadi yang berkaitan dengan ilmu sirah ini. Apa itu pengertian ilmu sirah dan sampai kita bahas juga kemarin hukum mempelajari ilmu sirah. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan sirah itu sendiri. Ya, karena kita membahasnya adalah sirah nabawiyah, maka tentu tema kita adalah tentang kepribadian dan kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari mengenal siapa beliau, nama beliau, nasab beliau seperti apa. Amma ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Ini adalah kunyah beliau, Abul Qasim. Ya, kunyah itu adalah nama-nama yang diawali dengan kata Abu atau Ummu atau Ibnu. Ya, Abul Qasim. Ya, karena beliau punya anak namanya Al-Qasim, ya, yang beliau dapatkan dari istri beliau Khadijah. Kemudian Muhammad ibnu Abdullah. Ya, nama beliau Muhammad ibnu Abdullah. Bapak beliau bernama Abdullah ibni Abdul Muttalib. Kemudian kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'b, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikat, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Ini adalah nasab beliau disepakati oleh para ahli nasab, para ahli sejarah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ini adalah yang muttafaq. Jadi kita lihat nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah nama-nama orang-orang yang mulia, nama-nama garis keturunan Nabi yang sangat mulia sekali. Ya, misalkan kakek beliau, ya, Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib ini adalah seorang yang sangat disegani di zamannya. Ya, begitu juga Hashim, ya, Hashim ini ya, yang merupakan nenek moyang dari suku Bani Hashim, ya, yang sangat terkenal di Makkah. Ya, kemudian ada juga di situ tadi Fihr. Ya, Fihr inilah, ya, yang kita sebut dengan Quraisy. Ya, jadi dari Fihr ini nama lainnya adalah Quraisy. Ya, jadi dialah yang menurunkan suku Quraisy yang ada di Makkah itu. Ya, jadi di dalam Fihr inilah atau di bawahnya, ya, nasab Nabi berkumpul dengan beberapa sahabat yang lain, semisal dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kemudian yang terakhir nasab beliau di sini adalah Adnan. Adnan ini merupakan salah satu dari anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi Ismail punya dua orang anak, nanti salah satunya itu akan melahirkan anak namanya Adnan. Ya, Adnan inilah yang merupakan nenek moyang, ya, orang-orang Hijaz, orang-orang di Mekah sekarang, Mekah dan Madinah. Ya. Keturunan Nabi Ismail yang lain, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dahulunya, ya, tinggal menetap di Ka'bah. Ya, yang sebelumnya Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak sekarang, ya, di Baghdad sana. Jadi asalnya dari sana Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Ismail dan ibu beliau, ya, tinggal membuat suku di Makkah, di di sumur Zam-Zam. Taib. Nah, jadi nasab Nabi ini sallallahu alaihi wasallam jika dirunut akan bersambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sesuai dengan hadis Nabi yang akan kita bahas nanti. Ilahuna ma'lumus sihhati muttafaqun alaihi bainan nasabin la khilafa fihi albattah. Sampai sini nasab beliau ini ma'lumus sihhah, ya, telah diketahui, telah ma'ruf kesahihannya. Maksudnya para ahli sejarah semua mengetahui kesahihannya, kredibilitasnya. Ya, muttafaqun alaih disepakati oleh para ahli nasab. Para ahli nasab maksudnya di sini para ahli, orang-orang yang memahami atau menghafalkan, ya, susunan nasab seseorang.
Ya, ini merupakan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu sangat memperhatikan masalah nasab. Ya, jadi sikap asabiyahnya itu sangat kuat mereka. Ya. Jadi mereka menghafalkan sampai ke kakek nenek yang teratas. Ya. Nah, di antara sahabat yang terkenal dengan pengetahuan yang mendalam dalam masalah nasab inilah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Baik. Nah, jadi tidak ada sama sekali khilaf, pertentangan di antara para ahli nasab albattah sedikit pun. Amma fauqa Adnan, adapun di atasnya Adnan, Adnan kemudian lanjut ke atas sampai ke Nabi Adam, pamukhtalafun fihi bainan nasabin, maka itulah yang diperselisihkan oleh para ahli nasab. Wala khilafa bainan nasabina anna Adnana min waladi Ismail alaihissalam. Para ahli nasab tidak ada yang berselisih pendapat bahwasanya Adnan merupakan anak dari Ismail alaihissalam. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyrafun nasi nasaban. Maka Nabi adalah manusia yang paling mulia nasabnya, garis keturunannya paling mulia. Wa akmaluhum khalqan wa khuluqan. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling sempurna sifat fisiknya maupun sifat kepribadiannya. Fisiknya sempurna, begitu juga kepribadian beliau. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa bermakna ikhtara, memilih. Makanya dikatakan Mustafa bermakna al-mukhtar, yang dipilih. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Kalau kita perhatikan lagi ke nasab tadi, ada salah seorang yang bernama Kinanah di situ. Ibn Nadar Ibn Kinanah. Jadi Kinanah ini merupakan anak keturunannya Nabi Ismail. Kalau dikatakan walad, itu bukan berarti langsung anaknya langsung gitu ya. Keturunan maksudnya di situ, bisa jauh di bawahnya. Ay ikhtara Kinanata min waladi Ismaila, wa Kinanatu hadhihi hiyal qabilatul allati tajma'u qabaila iddatan mitla Quraisyin wa wariha. Maka Kinanah inilah suku yang paling besar, yang paling luas di Hijaz, Yang qabilatul dia, qabilah qabilatul maksudnya qabilah induk gitu ya. Kabilah suku yang paling besar begitu. Jadi semua orang Arab itu sumbernya ke sini, Kinanah mereka. Baik. Kemudian dari Kinanah inilah, di bawah Kinanah inilah ada banyak suku, diantaranya adalah Quraisy. Suku Quraisy inilah yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Jadi di Ka'bah dulu ada namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum ini kemudian diambil alih mereka oleh Quraisy sebelum kedatangan Quraisy. Qala sallallahu alaihi wasallam wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Nabi katakan, dan Allah memilih Quraisy dari kabilah yang besar tadi, yaitu kabilah Kinanah. Yani ikhtara qabilata Quraisy minal qabilatil wa hiya Kinanah. Qala sallallahu alaihi wasallam wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kemudian dari suku Quraisy itu diambil Bani itu lebih kecil dari suku dia ya. Lebih kecil lagi, yaitu Bani Hashim namanya. Bani Hashim, ada banyak Bani di Quraisy, di suku Quraisy ya. Ada Bani Tamim, kemudian ada Bani Hashim, banyak di situ Bani Adi dan seterusnya. Maka di antara suku yang paling mulia dalam suku Quraisy itu ada namanya Bani Hashim. Maka orang-orang Bani Hashim ini sangat terhormat. Itulah kenapa Nabi SAW di awal-awal dakwahnya beliau tidak mengalami siksaan seperti dialami oleh para sahabat yang lainnya, siksaan fisik maksudnya. Tidak mengalami separah, mengalami cuma tidak separah para sahabat yang lain. Kenapa? Karena mereka masih merasa segan dengan nasab Nabi. Beliau merupakan orang yang terpandang dari Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku, kata Nabi, dari Bani Hashim. Yani an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarin. Dari nasab ini kita katakan Nabi itu adalah orang yang paling mulia dari suku yang paling mulia dari suku yang paling mulia. Bani Hashim suku yang paling mulia di Quraisy. Quraisy merupakan suku yang paling mulia dari suku-suku Kinanah. Amma Abul Qasim fahiya kunyatun
min kunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu kunyah dari kunyah-kunyah Nabi. Ada banyak kunyah beliau, di antaranya adalah Abul Qasim ini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu asma'un ukhra. Nabi punya banyak nama. Min hal madhkuru fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi, innali asma'an. Sesungguhnya saya punya nama-nama. Ya, ana Muhammad, ya. Namaku adalah Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi. Ya, al-Mahi isim fa'il dari kata maha yamhu, alladhi yamhullahu bihal kufra, yang dengan kula Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran. Wa anal hasyir, aku adalah al-hasyir, yang mengumpulkan, alladhi yuhsyarun nasu ala qadami yaumal qiyamah, ya, karena akulah manusia dikumpulkan, ya, di bawah telapak kakiku pada hari kiamat nanti, atau di hadapanku nanti pada hari kiamat. Wa anal aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyyun, dan aku adalah penutup yang tidak ada nabi setelahku, ya, yang terakhir maksudnya. Baik, ini diantara nama-nama nabi, jadi namanya banyak, ya. Kemudian soal limada summiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin, kenapa beliau dinamakan Muhammad? Sama Abdul Muttalib jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Sama artinya memberikan nama. Yang memberikan nama Muhammad kepada Nabi adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Jadi setelah ibunda Nabi SAW melahirkan Nabi, ya, langsung, ya, dikasih tahu ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib langsung bergegas kemudian membawa Nabi ke Ka'bah, ya, membawa Nabi ke dalam Ka'bah, kemudian dia berdoa di situ, kemudian dikasih nama Muhammad, ya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy, ya, bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa nggak dikasih nama seperti nama anak-anakmu yang lain atau nama cucu-cucumu yang lain? Kenapa nggak dikasih nama seperti kebiasaan orang Arab dengan nama kabilah atau nama sukunya? Ya. Nah, maka kata Abdul Muttalib, ya, saya menamakan dia Muhammad li ajli an yahmadahullahu fis sama, agar Allah Subhanahu wa taala memujinya di langit, ya, di kalangan para malaikat maksudnya. Wa an yahmadahu khalqullahi fil ardi, dan agar, ya, manusia di bumi juga memujinya. Ya, Allah memujinya di langit, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya, mana salawat di situ, ya, Allah memuji di kalangan para malaikat. Jadi salawat itu maknanya, ya, jika berasal dari manusia, salawat itu bermakna doa, ya. Kalau berasal dari Allah Subhanahu wa taala, salawat itu bermakna pujian, ya. Baik. Jadi nama kata Muhammad ini, ya, di kalangan orang Arab belum dikenal. Ya, nggak ada orang sebelumnya yang bernama seperti nama ini, nama Muhammad ini nggak ada. Maka beliau adalah orang yang pertama kali diberi nama dengan nama ini. Ya. Muhammad sendiri kalau dilihat dari tinjauan sarafnya, dia merupakan isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu Muhammadan. Ya, artinya yang terpuji, artinya ya Muhammadan. Sesuai dengan nama beliau, ya, nama beliau sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan sifat beliau, kemudian kepribadian beliau yang memang benar-benar adalah yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nama beliau. Kemudian kapan beliau dilahirkan? Ya. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, bapak beliau Abdullah wafat, ya, ketika beliau masih dalam kandungan. Beliau lahir kapan? Yaumal Itsnain, pada hari Senin. Lisnatai asyrata, ya, lailatan khalat min syahri Rabi'il Awal min amil fil. Ya, 12 malam telah terlewati dari bulan Rabiul Awal. Ya, 12 malam sudah terlewati, berarti maksudnya tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal di tahun Al-Fil, tahun gajah. Ya. Nah, adapun para ulama bersisi pendapat tentang kapan sebenarnya beliau dilahirkan. Ya, antum bisa rujuk ke Ibnu Hisham, ya, Sirah Ibnu Hisham di sini untuk pembahasan lebih lengkapnya, atau bisa juga ke Rahiqul Maktum. Baik. Waqad tuwfiya abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib fi athna'i ruju'ihi min tijaratihi ila ardi Syam. Ya, bapak beliau Abdullah, ya, wafat, ya, ketika beliau kembali dari berdagang ke Syam. Jadi beliau pergi ke Syam,
Ya, kemudian sebelum sampai ke Makkah, beliau mampir dulu di Madinah. Mampir di Madinah, karena di Madinah Nabi punya paman-paman di situ. Ya, Abdullah, bapak Nabi, punya paman-paman di situ. Masih ada hubungan keluarga begitu. Jadi beliau mampir dulu di paman-pamannya. Beliau wafat di situ. Ya. Wa qad taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlan fi batni ummihi. Allah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masih di dalam kandungan ibunya. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam ba'da maji'il fil li hadmil ka'bati bi 50 yauman. Ya, beliau dilahirkan setelah kedatangan tentara Ka'bah, ya, tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah 50 tahun. Ya, 50 hari afwan, bi 50 yauman, 50 hari, ya. Jadi peristiwa yang besar ini, peristiwa penghancuran Ka'bah oleh Abraha dari Yaman dia ya, dari Yaman membawa pasukan gajah, yang pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, awal mulanya kenapa mau menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha ingin memalingkan orang Arab kepada gereja yang telah dia bangun. Jadi dia membangun tempat ibadah yang sangat mewah yang diberi nama Qulais, ya, terletak di Yaman, dihiasi dengan emas, permata dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar orang Arab pindah dari Ka'bah yang di Mekah ke sana, agar hajinya ke sana begitu. Ya, karena sangat mempengaruhi perekonomian begitu, karena setiap tahunnya ramai orang datang. Jadi perdagangan tuh hidup di Mekah jadinya. Dan Abraha ingin orang-orang Arab itu kumpulnya di Yaman. Maka dibangunlah Qulais itu. Kemudian adalah salah seorang Arab Badui ya, yang diam-diam pada suatu hari buang kotoran dan menempelkan kotoran di mimbar-mimbar Al-Qulais itu. Ya, sehingga itu ketika diketahui oleh Abraha sangat marahlah dia. Ya. Nah, kemudian dia mengatur pasukan berangkat ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Ya, orang-orang Mekah waktu itu tidak ada yang mampu untuk mencegah hal tersebut, ya, karena mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak punya kekuatan untuk melawan Abraha. Akhirnya mereka mengungsi ke bukit-bukit, ya, mengungsi ke bukit-bukit ketika tahu kedatangan pasukan Abraha tersebut. Ya, inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Fil itu, ya, kisah bagaimana Allah jadikan mereka ya hancur, ya, Allah kirim kepada mereka burung-burung, ya, burung-burung yang berkelompok-kelompok, ya, bukan burung ababil, ya. Ababil itu dalam bahasa Arab artinya berkelompok. Jadi itu bukan nama burungnya, ya, itu adalah sifat untuk burung itu. Tayran ababil, ya, di situ ababil maksudnya adalah sifat burung yang berbondong-bondong. Ya, jadi satu ekor burung membawa 3 batu, ya, yang terbuat dari tanah liat yang panas. Ya, saking panasnya jika batu tersebut jatuh di kepala seseorang, dia akan keluar dari duburnya, meleleh gitu. Saking panasnya. Maka disebutkan di dalam surat Al-Fil, ka'asfin ma'kul, seperti ya dedaunan yang dimakan ulat atau seperti rumputan yang diinjak oleh unta. Hancur lebur mereka. Begitu juga Abraha, ya. Abraha menemui akhir hidup yang mengenaskan juga, ya. Dalam perjalanan dari Mekah perjalanan kembali dari Mekah ke Yaman, ya, Abraha, ya, itu tertimpa penyakit. Penyakitnya adalah jari jemarinya copot. Nah, jadi tangannya itu jari jemarinya copot sedikit demi sedikit, ya, tulang-tulangnya, ya, sampai tidak berbentuk, ya, seperti bubur begitu badannya, ya. Nah, itu akhir hidup bagi orang yang ingin, ya, mengganggu kesucian Ka'bah. Ya, peristiwa itulah yang membuat orang-orang di seluruh dunia, ya, kekuatan yang besar misalkan Persia dan Romawi, ya, mendengar kejadian itu, mereka merasa segan juga dengan orang Arab akhirnya. Mereka merasa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak bisa dianggap remeh begitu, karena orang yang berniat menghancurkan Ka'bah mengalami kejadian yang mengenaskan seperti itu. Ya, bahkan sampai-sampai orang-orang di Habasyah mengatakan peristiwa besar seperti ini, ya, penghancuran Ka'bah itu, ya, pasti di belakangnya nanti akan ada kejadian yang lebih besar lagi. Nah, jadi seolah-olah Allah takdirkan kedatangan Abraha itu untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Ya, peristiwa yang besar yang kemudian datang setelahnya peristiwa yang lebih besar lagi, yaitu kelahiran Nabi SAW. Ya. Makanya orang-orang Yahudi
tahu itu, ya, karena di dalam kitab mereka disebutkan yang seperti itu. Setelah peristiwa ini pasti nggak akan berapa lama lagi akan lahir seorang nabi gitu. Mereka tahu itu. Baik. Ya. Kemudian waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Ya, Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fi. Ya. Hari itulah aku dilahirkan, pada hari Senin maksudnya. Wa yaumun bu'istu, pada hari itu juga aku diutus, diangkat menjadi seorang nabi di umur beliau 40 tahun nanti. Walamma waladat Aminatu bintu Wahbin an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aminah binti Wahab Aminah binti Wahab ini ibu beliau, ya. Tatkala beliau melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, maka diutuslah cucunya tadi yang baru lahir kepada Nabi. Fa fariha bidzalika farahan syadida. Ya, kakeknya Abdul Muttalib sangat senang sekali. Wa akhadhahu fa adkhalahul Ka'bah, diangkat tinggi-tinggi beliau di depan Ka'bah, ya. Wa qama indal Ka'bah yad'ullaha subhanahu wa ta'ala wa yashkuru ma a'tah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Ibrahim, aku adalah doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, aku adalah kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi, ya, ibuku ketika, ya, hamil, ya, ka'anna, beliau melihat seolah-olah ada nuron, ada cahaya, kharaja minha, yang keluar dari beliau, keluar dari kemaluan beliau, adha'at lahu qusuru Busra, ya, yang menyinari cahaya, cahaya tadi menyinari, ya, kusur, istana-istana di Busra, ya, min ardis Syam, di daerah Syam. Busra ini istananya, ya, orang-orang Persia di sana, ya, disinari oleh cahaya tadi. Baik. Athar ini, ya, atau hadis ini derajatnya hasan, yang dihasankan oleh Syekh Albani. Al-muradu bida'wati Ibrahim alaihi salam, ya. Apa yang dimaksud dengan dakwatu Ibrahim dalam hadis tadi, ya, itulah yang dimaksud, ya, di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, ya Rabbku, ya, utuslah dari anak keturunanku itu seorang rasul, ya, minhum, ya, berasal dari mereka, dari golongan mereka, ya, dari suku Arab begitu. Yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul tadi akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah was sunnah wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka dengan dilahirkannya Nabi itu berarti doa Nabi Ibrahim telah terkabul. Itu maksudnya. Kenapa Nabi mengatakan ana da'watu Ibrahim. Amma busyra Isa, adapun kabar gembira Nabi Isa maksudnya apa? Itulah yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nabi Isa itu diutus oleh Allah sebagai seorang utusan kepada Bani Israel, ya, yang mana beliau membenarkan risalah yang datang dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad. Kata Nabi Isa, saya juga memberikan berita gembira kepada kalian, nanti akan datang seorang rasul, ya, setelah saya, namanya adalah Ahmad, ya, namanya adalah Ahmad. Qalat Aminatu bintu Wahbin ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'a li kusura Busra min ardi Syam wa Busra baldatun fi Dimashq. Ya, Busra ini nama daerah, nama negara, atau nama kota di Damaskus sana. Taqulu Aminah, summa hamaltu bihi fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaffa alayya. Ya, kata Aminah, ya, aku tidak pernah melihat hamil yang lebih ringan daripada hamil, ya, hamilnya Nabi. Kenapa? Ya, karena biasanya orang hamil itu mengalami, ya, hal-hal yang menyulitkan, yang memberatkan. Wahnan ba'da wahnin dikatakan di dalam ayat. Akan tetapi ketika ya, ibunda Nabi, ya, mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan hal-hal yang memberatkan seperti itu. Wala aisara minhu, sangat mudah, ya, kehamilan yang sangat mudah. Mulai dari hamilnya sampai proses kelahirannya sangat dimudahkan. Wa waqa'a hina waladtuhu, ya. Beliau terjatuh ketika dilahirkan. Jadi
Ya, kalau begitu keluar begitu, ya, dipegang sama bidan gitu ya, yang membantu melahirkan, jatuh ke tanah begitu. Wa innahu lawadi'un yadayhi bil ardi. Ya, ketika jatuh ke tanah itu, beliau meletakkan kedua tangannya di tanah, kemudian kepala mengangkat ke langit seolah-olah sedang sujud seperti itu, ya, tapi dengan posisi kepala ke arah langit. Ya. Asar seperti ini masih dipersisikan oleh para ulama derajat kesahihannya. Wa awwalu man arda'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya Suwaibah maulatu Abi Lahab arda'athu ayyaman. Yang pertama kali menyusui beliau, hari-hari pertama beliau lahir adalah Suwaibah. Ya, setelah ibu beliau tentu ya. Ya, setelah ibu beliau yang menyusui beliau adalah Suwaibah maula Abi Lahab. Ya, Suwaibah ini inilah yang kita kenal dengan nama Ummu Aiman itu. Nah, ini dia Suwaibah. Jadi Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Ya. Jadi Suwaibah ini ya, kebetulan ketika Nabi lahir, beliau sedang Suwaibah ini sedang menyusui anaknya juga, namanya Masruh. Ya. Nah, beliau punya anak namanya Masruh. Ya, maka selain menyusui Nabi, ya, dia juga menyusui anaknya sendiri namanya Masruh. Dan Nabi SAW disusui oleh Suwaibah hanya beberapa hari saja. Summa arda'athu Halimah bintu Abi Dzu'aib as-Sa'diyah. Kemudian barulah beliau disusui oleh Halimah bintu Abi Dzu'aib. Ya, Halimah As-Sa'diyah. Ya, kita kenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Nama lengkap beliau adalah Halimah bintu Abi Dzu'aib. As-Sa'diyah itu adalah nama suku beliau, Bani Sa'ad. Wa akhadathu ma'aha ila ardiha. Ya, Halimah membawa Nabi bersamanya ke kampungnya. Ya, faqama ma'aha, maka Nabi tinggal bersama Halimah fi Bani Sa'ad, ya, di antara suku Bani Sa'ad, ya, nahwa arba'a sinin, selama 4 tahun. Ya, summa raddathu ila ummihi, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Nah, jadi seharusnya hanya 2 tahun perjanjiannya, ya, tapi Halimah merasa sangat sayang kepada Nabi karena banyak sekali keberkahan yang didapatkan setelah setelah merawat Nabi di situ. Maka dia merasa sayang. Akhirnya Halimah mendatangi ibunda Nabi, kemudian meminta izin agar nambah 2 tahun lagi. Ya. Ya, itu pun setelah 2 tahun, ya, total genap 4 tahun, ya, terjadilah peristiwa hadisa syaqqis sadr itu, ya, peristiwa pembelahan dada Nabi. Ya. Jadi ya, ketika beliau sedang bermain, tiba-tiba Jibril datang, kemudian membelah dada Nabi, mengambil bagian, ya, dari hati Nabi, kemudian dicuci, ya, dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas atau Anas kalau tidak salah, ya, saya pernah melihat bekas jahitan tersebut di dada Nabi. Ya, berarti beneran terjadi peristiwa tersebut, ya, ketika beliau berusia 4 atau 5 tahun. Hal itulah yang membuat Halimah merasa khawatir dengan keselamatan Nabi, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Seandainya tidak terjadi peristiwa itu, tentu Nabi akan tetap tinggal bersama Halimah sampai tahun-tahun selanjutnya. Ya. Baik. Wa tahki lana Halimatus Sa'diyah khabar khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Sekarang kita lihat bagaimana Halimah menceritakan kepada kita, ya, berita keluarnya, ya, beliau untuk menjemput Nabi. Ya. Bagaimana Halimah dari kampungnya keluar pergi ke Makkah, ya. Bani Sa'ad ini kampung yang berada di pedalaman, ya, tidak berada di pusat kota begitu. Ya, jadi akan kita baca kisahnya diceritakan langsung oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah mengatakan, kharajtu fi niswatin min Bani Sa'd bin Bakar natlubur roda'a bi Makkah. Ya. Saya keluar bersama perempuan-perempuan Bani Sa'd bin Bakar untuk mencari ar-roda'a, bayi-bayi yang akan kami susui di Makkah. Yakni kharajat hiya wa man ma'aha likai ta'ti kullu wahidatin bi radi'in turdi'uhu ala ajrin. Jadi nanti menyusui itu dapat upah, dapat gaji. Jadi ini profesi mereka, bukan gratisan. Ya, ini gaji. Ada gajinya nanti. Wa kana hadza min 'adatil Arabi qadiman. Ini adalah kebiasaan orang Arab di zaman dahulu. Ya, kanu yu'tuna atfalahum sigharan liman yurdi'uhum fil badiyah. Mereka memberikan anak-anak mereka baru lahir kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman. Tujuannya agar si anak itu bisa tumbuh berkembang di kalangan orang Arab yang bahasanya masih murni, ya, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa selain Arab, bahasa-bahasa Ajam. Nah, juga agar mereka belajar
ya, kisah-kisah kepahlawanan ya suku-suku Arab, ya, orang-orang Arab itu ya masih suka mendongeng kisah-kisah kehebatan nenek moyang mereka, dan itu banyak terjadi di suku-suku yang tinggal di pedalaman. Ya. Nah, kalau tinggal di kota, udara itu sudah tidak bagus untuk perkembangan bayi. Ya. Nah, udara tidak bagus, makanya Nabi dibawalah oleh Halimah ke daerah ya, atau ke suku Bani Sa'ad di daerah pegunungan sana, yang lebih bagus untuk tumbuh kembang anak. Maka Halimah kemudian mengatakan, wa kharajna fi sanatin jadba. Kami keluar pada tahun yang sangat kering kerontang, tahun paceklik. Di situ susah cari bahan makanan. Wa ma'i zauji al-Haris ibni Abdul Uzza. Ya. Dan saya keluar ke Makkah itu bersama suami saya, namanya Al-Haris ibni Abdul Uzza. Wa ma'na syarif, ay naqah musinnah. Ya. Kemudian ya, kami juga membawa seekor unta sama seekor keledai. Seekor unta, ya, syarif artinya unta di sini, ya, unta yang musinnah, ya, unta yang genap berusia 2 tahun. Unta yang sudah tua, ya, unta itu dikatakan sudah tua kalau sudah genap 2 tahun. Ya, zakatnya beda nanti dia. Taqulu wallahi la tabaddu alaina biqatratin hadhihi naqah laisa fiha labanun qad. Ya, unta tadi, unta yang musinnah tadi, ya, dia tidak meneteskan susu setetes pun. Ya, tidak punya susu sedikit pun karena sudah tua, sudah tidak memproduksi susu lagi. Wa ma nanamu lailana min sabiyina. Ya, dan malam hari kami nggak bisa tidur disebabkan oleh anak kami alladzi ma'ana. Jadi dia bawa anak kecil juga. Ya. Min bukaihi minal ju, karena si anak ini menangis terus kelaparan. Jadi ibunya pun nggak bisa tidur malam hari sama suaminya. Ma fi sadiyya mayugnihi. Ya. Di dalam payudara saya tidak ada susu yang bisa membuat dia kenyang. Ai mayushbihu. Ai laisa fi sadiha mayushbihu sabiyaha. Wa ma min syarifina min labanin yughzihi. Dan juga dari unta itu nggak ada susu yang bisa membuat bayi saya kenyang. Walakinna kunna narjul ghaitsa wal faraja. Maka kata Halimah, ya, walaupun kondisi sulit seperti itu, kami tetap mengharapkan al-ghaits, adanya pertolongan dari Allah dan kemudahan jalan keluar darinya. Falamma qadimna Makkah lam tabqa minna imra'atun illa urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Halimah ini karena dia menunggang unta yang sudah tua dan keledai yang juga sudah tua, ya, keledai yang kurus sekali, dia telat sampai ke Makkah. Kawan-kawannya sudah sampai duluan, sehingga bayi-bayi yang butuh untuk disusui itu sudah mendapatkan ibu susuan semua. Ya. Jadi perempuan-perempuan kawan-kawan dari Halimah itu, mereka, ya, semuanya pernah ditawari untuk menyusui Nabi. Itu artinya ditawari. Ya. Ditawarkan mereka untuk menyusui Nabi. Fata'abbahu, ya. Ya, akan tetapi para perempuan itu mereka, ya, nggak mau, ya, kariha, ya, ta'abbah mana kariha, ya. Mereka enggan untuk menyusui Nabi setelah mereka tahu bahwasanya Nabi innahu yatimun, bahwasanya Nabi adalah seorang anak yatim, ya, karena tahu Nabi yatim nggak jadi mereka ngambil, ya. Yani kullama dhahabat imra'atun ila Rasulillah rafadathu li ajli annahu yatim. Limadza? Kenapa ditolak? Kalau yatim kenapa ditolak? Wadzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abis sabi. Ya, karena kami itu mengharapkan upah dari bapaknya. Ya, fakunna naqulu, ya, yatimun wa ma'asa antasna ummuhu wa jadduhu. Ya, nah, ketika kami tahu dia yatim, apa yang bisa kami harapkan? Apa yang bisa diperbuat oleh ibu dan kakeknya? Ya, itu bisa jadi nanti nggak sanggup bayar ini karena bapaknya nggak ada, gitu. Fakunna nakrahu lidzalik, maka kami nggak mau mengambil Nabi untuk disusui gara-gara hal tersebut. Fama baqiat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghairi. Maka perempuan-perempuan itu, teman-teman saya, mereka sudah, ya, mendapatkan bayi yang akan mereka susui, kecuali saya, kata Halimah. Yani kullu imra'atin akhadat radi'an illa Halimah. Falamma ajma'na al-intilaqa ay hamamna 'ala ar-ruju'. Ya, maka ketika kami sudah sepakat untuk intilaq, ya, untuk az-zahab, untuk kembali,
ya kembali ke kabilah Bani Sa'ad, ya karena nggak dapat yang mau disusui. Maka ya, jadi awalnya Halimah itu pun ditawari untuk menyusui Nabi, ya akan tetapi Halimah juga enggan. Kenapa? Ya karena dia saja kondisinya sudah sulit, jadi mengharapkan ada upah begitu, ya. Nah, maka ya ketika mau kembali ke Bani Sa'ad, Halimah berpikir, dia berkata kepada suaminya, "Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an." Katanya, "Wallahi saya nggak suka kembali, ya, kemudian bertemu dengan kawan-kawan saya dan saya tidak membawa bayi yang akan saya susui. Kawan-kawan saya semua sudah dapat bayi susuan, sedangkan saya ya belum dapat, ya. Wallahi la adhabanna ya ila dzalika ya al-yatim fal akhudannahu." Ya, kata Halimah, demi Allah saya akan kembali ya untuk menjemput anak yatim tadi, Nabi maksudnya. Ya, saya akan membawa dia saja, ya, daripada nggak ada sama sekali gitu maksudnya, ya, daripada nggak sama sekali. Wa qala laha la 'alaika an taf'ali, yani limadza la taf'ali. Maka kata suaminya, ya udah, kenapa nggak kamu lakukan kalau gitu? Mal mani', ya la ba'sa bihi, ya udah lakukan apa yang kamu inginkan. Asallahu an yaj'ala lana fi barakah. Ya semoga ya dengan kita menyusuinya kita mendapatkan keberkahan. Ya, itu kata suaminya. Taqulu Halimah, fa dhahabtu ilaihi fa akhadtuhu. Maka saya kemudian menemui Nabi, ya menemui ibunda Nabi, kemudian mengambil Nabi di situ. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairahu. Ya, tidak ada yang menyebabkan saya untuk membawa Nabi kecuali bahwasanya karena nggak ada orang lain selain Nabi. Ya, hamalani itu maksudnya menyebabkan saya. Ya, hamalani ala dzikri, mana menyebabkan saya untuk mengingatnya. Ya, hamalani ala ta'am, bimana menyebabkan saya untuk makan. Ini mana hamala, bukan membawa artinya. Baik, maka yang menyebabkan saya untuk membawa Nabi, untuk mengambil dan menyusui Nabi itu karena memang nggak ada bayi lain yang bisa disusui. Falamma akhadtu raja'tu bihi ila rahli. Kemudian saya kembali kepada unta tunggangan saya, kepada bersiap-siap untuk berangkat kembali pulang. Falamma wadatuhu fi hijri akbala alaihi sadiyaya ya bima sya'a min labanin. Maka ketika saya pangku Nabi, ya kemudian ya saya sodorkan susu, maka dia menyusui sepuasnya. Fasyariba hatta rawiya aisyabi'a, maka dia menyusui sampai dia minum susu sampai dia kenyang. Wasyariba ma'ahu akhuhu, ya kemudian saudaranya yaitu anak dari Halimah As-Sa'diyah, ya anak kandungnya juga menyusui bersama Nabi sampai kenyang juga. Ya, maka ini nanti anaknya ini menjadi saudara persusuan Nabi nanti. Ya, akhur radha'ah. Hatta ta'ni ibnaha as-sabi akhuhu min ar-radha'ah hatta rawiya. Tsumma nama, dan kedua bayi tadi ketiduran. Ya, wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Ya, sebelumnya kami nggak bisa tidur, ya gara-gara dia nangis terus. Sekarang malah tidurnya nyenyak sekali karena kekenyangan. Ya. Wa qama zauji ila syarifina tilka. Kemudian suami saya mendekati unta yang kami bawa. Fa idza innaha lahafilun ay biha labanun katsirun. Tiba-tiba idza di sini namanya idza al-fujaiyah. Ya, idza al-fujaiyah itu untuk menunjukkan perbuatan yang terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba unta tersebut hafilun. Hafilun artinya penuh. Ya, penuh dengan ya, berisi begitu ya, berisi susu yang banyak. Ya, fahalaba minha ma syariba. Maka kemudian ya suami saya memerah air susu dari unta tersebut, ya wa syaribtu ma'ahu hatta intahaina riyan shiba'an. Maka kami minum dari air susu unta tadi sampai kami kekenyangan. Ya, sampai rasa dahaga kami hilang, ya, dan kami kekenyangan. Fabitna bi khairi lailatin, maka kami pun bermalam dengan malam yang paling baik. Yang sebelumnya nggak bisa tidur, ya sekarang bermalam dengan malam yang baik sekali. Yakni awwalu lailatin yashba'una fiha hadhihi lailah. Itu malam pertama mereka merasa kenyang. Taqulu wa qala li zawji hina asbahna. Ketika pagi harinya suami saya mengatakan kepada saya, "Wallahi ya Halimah laqad akhadti nasamatan mubarakatan." Wahai Fatimah, wahai Halimah, sungguh engkau telah mengambil manusia yang penuh keberkahan. Nasamah itu maknanya bisa artinya angin sepoi-sepoi, bisa artinya juga manusia.
Ai akhadta insanan mubarakan faqultu wallahi inni la arju dzalik. Ya, kata Halimah, demi Allah saya juga mengharapkan seperti itu. Ya, jadi penuh keberkahan. Ini adalah keberkahan pertama yang Allah berikan. Taqulu Halimah tsumma kharajna, kemudian berangkatlah kami, ya, melanjutkan perjalanan begitu. Wa raqibtu atani ay himari. Al-atan artinya al-himar al-unsa. Ya. Maka kata Halimah, saya menunggang himar saya, ya, himar betina di sini ya, keledai betina, namanya atan dalam bahasa Arab. Atani artinya ya, keledai betina saya. Ya, keledai betina. Al-atan hiya unsal himar. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, ya. Jadi suaminya menunggang unta bersama anaknya. Ya, kemudian Halimah menunggang keledai itu bersama Nabi. Ya. Wallahi laqata'tu birraqbi ma yaqduru 'alaiha min syai'in min humurihim ay masyat masyan sari'an lam yastati an yamshiha himarun min humurin man ma'aha. Ya. Ya. Nah, kemudian keberkahan selanjutnya Allah berikan adalah kata Halimah, demi Allah saya bisa qata'tu birraqbi. Qata'tu birraqbi artinya menyusul rombongan. Ar-raqbi artinya rombongan. Akhirnya saya bisa menyusul rombongan yang telah pulang lebih dahulu, rombongan teman-temannya Halimah. Ya, padahal keledai yang ditunggang adalah keledai yang kurus, yang lemah. Ya, tapi jalannya cepat sehingga bisa menyusul rombongan yang sudah jalan duluan. Taqulu Halimah hatta inna sawahibi la yaqulna li ya banatu abi Dzu'aibin waihaki arbi'i alaina. Ya, sampai-sampai kawan-kawan saya yang berjalan duluan, dia mengatakan, wahai Halimah, ya, celaka engkau, tunggu kami, ya, imsi ala mahal, pelan-pelan jalannya, ya, kok bisa kamu lebih dahulu sedangkan unta-unta kami lebih cepat daripada keledaimu, lebih sehat begitu. Alaysat hadhi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha, bukankah ini adalah keledai yang engkau bawa keluar ke Makkah, atau kamu di Makkah beli keledai lain? Ya, mereka ragu begitu. Ya, fataqulu lahum Halimah, maka Halimah mengatakan, bala wallahi innaha lahiya. Ya, tentu inilah unta yang ini adalah keledai yang saya bawa ke Mekah dulu. Ya, beberapa hari yang lalu saya ke Mekah bawa keledai ini, sekarang saya bawa kembali keledai ini, nggak beli lagi gitu maksudnya. Keledai yang sama begitu. Ya, fayaqulna laha wallahi inna laha la sya'nan. Maka kemudian perempuan-perempuan tadi, sahabat-sahabat Halimah mengatakan, ya, ini adalah perkara yang menakjubkan. Ya, keledai ini adalah memiliki suatu urusan. Sya'nan artinya urusan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan innalaha la sya'nan, itu ungkapan untuk menunjukkan keheranan ini ya. Ini uslub ini. Jadi kalau antum artikan perkata, ya nggak ketemu maknanya, gitu. Ya. Sama dengan antum mengatakan ajaban atau ajib. Antum mengatakan ya innalaka la sya'nan. Ya, innalaka sya'nan. Misalkan ada seorang ya, yang sangat kuat sekali sholat malam, ya, siang harinya dia bekerja, malamnya dia sholat malam, ya, membaca Al-Quran, ibadahnya kuat malam hari, maka kita katakan kepada dia innalaka la sya'nan. Kamu ini menakjubkan sekali begitu. Ya. Taqulu Halimah tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'din. Kemudian sampailah singkat cerita ke ya rumah-rumah kami di Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillah ajdaba minha. Kata Halimah, saya nggak tahu bumi lain yang lebih kering daripada kampungnya Bani Sa'ad ini. Maksudnya sangat kering kerontang sekali kampungnya Bani Sa'ad ini. Yani kanat arduhum jadba'a jiddan lam takun atun minal aradina ajdad min ardi Bani Sa'din. Yang ada tanah lain yang lebih kering daripada tanah di Bani Sa'ad. Taqulu Halimah, fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan fanahlub. Ya, kata Halimah, ya, kambing saya ya, menemui saya ketika saya kembali. Ya, menemui saya ketika saya kembali dalam keadaan shiba'an, dalam keadaan kekenyangan. Lubbanan itu artinya penuh dengan susu. Ya, lubban. Ya, jadi kalau labanun susu, lubban artinya memiliki susu. Dan ini hanya berlaku untuk hewan-hewan yang diperah susunya. Fanahlubu, maka kami pun memerah susu kambing tersebut. Wa nashrabu, kemudian kami minum.
Yani al-ghanam kanat taruhu tadhhab fatar'a fatati mali'atun bil laban. Ya, datang dalam keadaan sudah penuh dengan susu. Ya. Tiap hari kejadiannya seperti itu. Padahal kambing-kambing orang lain di kampungnya Bani Sa'ad itu nggak ada yang kayak gitu. Maka sampai-sampai orang-orang di Bani Sa'ad mengatakan, ya waihaki, celaka kalian, ya, kalau kalian mau kambing kalian kenyang, ya, ikuti kambingnya Halimah. Ya, kemana dia? Ya, nyari rumput ke sana. Ya, cari ikut ke sana juga, begitu. Jadi saking berkahnya di sini. Ini keberkahan selanjutnya. Ya, setelah di hari-hari kemudiannya, ya, ada banyak lagi keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Ya, disebabkan dengan kehadiran Nabi SAW di kalangan Bani Sa'ad. Baik. Ini dia, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti selanjutnya masih di kisah penyusuan Nabi SAW, ya, di halaman 16. Tapi Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.